Oke, Bapak Ibu, balik lagi di YouTube saya di Genu ID ya. Kemarin saya tidak buat video ya, karena memang ada kegiatan. Ya, jadi hari ini saya coba bahas sedikit dulu saham ya. Beberapa saham yang akan saya bahas, saya tidak buka request saham di grup umum saya, tapi saya akan bahas beberapa saham ya. Lalu kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Seperti apa, teman-teman? Kita coba lihat ya. Indeks kita berpotensi kembali uptrend ya, karena memang sudah saya bilang dia sudah mulai oke ya, dia bertahan di atas 6850 sekarang. Ya cukup menarik ya, selama dia bertahan di 6850 berpotensi untuk uptrend. Ya resist terdekat di 6900, kalau bisa jadikan support itu akan lanjut naik bisa ke 7000. Ini kita bisa kembali ke 7000. Ya kalau dia bertahan di atas 6850 sampai 6800-nya lah ya maksimal di sana. Kalau di bawah 6800 sudah kurang oke ya. Tapi untuk sekarang berpotensi kembali uptrend. Oke, sebelum saya bahas beberapa saham, kita coba main-main ke Telegram saya dulu ya sebentar teman-teman. Ya yang mau join link ada di bawah teman-teman ya. Yang mau join link ada di bawah. Eh biasanya saya akan memberikan menu buy close di grup umum saya, tapi tidak setiap hari, paling maksimal ya 1 minggu 2 sampai 3 kali saja ya, tidak full 1 minggu. Tapi kalau grup rekom itu ada ya, tiap hari ada rekomendasi, mau itu menu scalping, mau pagi atau siang, menu buy close itu pasti ada ya. Oke, sebelum itu kita coba lihat-lihat dulu lah ya, kemarin-kemarin yang saya berikan. Kemarin kan sempat saya berikan PNL juga ya. Sini kemarin di grup umum juga ada nih. Ya tanggal berapa ya? Tanggal 19 Januari. Ya saya info buy 340 348. Ya di grup umum ada, apalagi di grup Rekom lebih lengkap. Ini grup umum saya berikan tanggal 19. Coba lihat PNLF-nya sudah cuan berapa. Tapi kalau di grup umum, di grup Rekom, plan-nya jelas ya. 340 348 kuat di 346 akan terbang ya. Coba lihat cuannya berapa persen, mungkin sekitar sudah 30%. Dan di grup diskusi saya bilang PNL lebih baik nggak usah jual terlalu murah ya. Kau berani hold hold saja. Ya di trailing saja, maksudnya bukan hold dipaksa hold kau turun kena modal ya lepas. Sedangkan PNLF tidak pernah turun lebih dari 340 ya. Dan saya bilang kuat 346 ya akan terbang, meroket ya. Terbukti puji Tuhan meroket ya untuk PNLF-nya. Lalu untuk ASLC ini tanggal 25 ya sudah cuan gede ini. Sudah cuan gede, sudah cuan di atas 15%. SDPC juga kita cuan berkali-kali. Ya ini saya infokan di tanggal 12 Januari. Saya bilang saya scalpingan di SDPC. Ya kuat 240 OTW 270 sudah tercapai. Hitung saja cuannya berapa? 30 poin itu lumayan banget. Ya, itu pun kalau Anda ambil di 240 karena sempat turun di bawah itu. Sempat ke di bawah 230 malahan. Habis itu naik ke 270 Anda sudah cuan berapa ya? Ya sudah lebih dari 10% lah kalau nggak salah. Ya, kalau saya sih udah lepas ya SDPC-nya. Nah, ini semi swing. Semi swing itu seperti apa, teman-teman? Ya, ini saya kasih rekapnya nih. Ya, teman saya kasih lihat dulu. Ini rekapan minggu kemarin. Ini yang ODT. Itu trading harian. Ini rekapannya. Setiap minggu saya rekap ya. Dan ini semi swing. Semi swing itu saya baru buka di bulan November. Akhir bulan November 2022. Kenapa saya buka semi swing? Karena teman-teman ada yang nggak bisa scalpingan, nggak bisa trading cepat. Ya, jadi saya buka grup rekom semi swing. Jadi terpisah dengan ODT. Ya, jadi teman-teman yang mau masuk grup rekom, pilih saja mau yang Anda punya waktu banyak, Anda trading harian, ikut saya boleh di sini rekom ODT. Tapi kalau Anda sambil kerja, nggak bisa pantau market setiap hari, boleh join yang semi swing dan puji Tuhan sejak dibuka semi swing tidak pernah gagal naik ya, selalu cuan ya. Sampai saat ini win rate-nya masih 100% ya teman-teman. Bumi dari tanggal 28 saya infokan ya. Ini saya baru open rekom semisung itu akhir bulan November ya sampai Januari ya. Terakhir kemarin terakhir itu Indo kita sudah cuan 3% lebih dan ini ESA rekap minggu kemarin sudah cuan 3%, minggu ini sudah cuan 10%. Ya, ini semi swingnya. Jadi minimal saya kasih itu 5 saham setiap bulan. Jadi misalnya jadi tidak ujuk-ujuk satu hari itu saya langsung rekom 5 saham enggak. Saya beda-beda. Misalnya misalnya Bumi ini sudah selesai, ya saya bawa kasih lagi Fit. Fit selesai, saya bawa kasih film. Film selesai kasih Omet ke RTX. Jadi lihat tanggalnya berbeda-beda. Jadi tidak setiap hari.
minimal 1 bulan itu 5 saham. Jadi misalnya 1 bulan tidak sampai 5 saham, itu belum saya hitung 1 bulan. Ya, jadi fair untuk teman-teman yang ikut semi swing. Jadi bukan berarti 1 bulan saya cuma kasih rekom satu saham, lalu saya hitung 1 bulan masa aktif Anda sudah berjalan. Enggak. Jadi 1 bulan minimal 5 saham. Ya. Dan ini coba lihat Desember sudah terpenuhi 5 saham. Januari sudah 3 saham. Ya, sudah 3 saham yang saya berikan semuanya cuan. Ya, dari November sampai Januari. Ini coba lihat teman-teman, saya kasih lihat deh. Ini kemarin ya. Ini kalau ini kemarin ya, tanggal 27 Januari ini ODT, rekom ODT kita sudah cuan ya. Walaupun tidak arah, Anda sudah cuan lah. 3% sudah di atas, sudah dicapai lah. Minimal 3% sudah di tangan lah ya. Untuk Arko-nya ini yang ODT. Nah, ini yang semi swing, kemarin kan ESA. ESA-nya kita sudah cuan. Ya, ini ESA nih ya, tanggal 18 Januari. Ya. ESA semi swing ya. Plan jelas, plan sangat jelas. Sudah capai ke TP2. Ya, teman-teman sudah cuan 10%. Minimal sudah di tangan 10%. Ya. Indo juga habis ESA sudah cuan kan ya, masalah Anda mau TP atau enggak saya enggak tahu, yang penting dari rekom saya sudah cuan ya. Anda silakan kalau mau greedy trailing di modal, yaitu konsep trading saya di semi swing. Jadi bukan berarti Anda sudah cuan Anda mau greedy Anda tidak punya konsep ya, intinya tetap di trailing. Misalnya Anda tidak mau TP, trailingnya di modal karena sudah cuan ya. Lalu ini Indo ya, info jelas beli 107 maksimal ya, dan ini dapat ya, Indonya sempat kemarin di bawah 104 ARB dan hari ini naik lagi ke 111, sudah mencapai target TP1 saya ya. Minimal di tangan sudah 3%, itu pun saya hitung pembeliannya di 107 ya, bukan di bawah 107. Kalau sudah dapat di bawah 107 Anda sudah cuan lebih dari 5% ya. Makanya saya bilang saya rekap untuk semi swing ya, itu adalah nilai profit dihitung dari effort pembelian paling tinggi. Oke, mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ya silakan kalau mau bergabung, karena biaya juga nggak mahal ya, uang parkir Anda lebih mahal ya, seperti itu. Dan ini saya mau close ya, sudah saya mau close untuk semi swingnya, saya batasi membernya, saya nggak mau banyak-banyak ya untuk semi swingnya. Oke, saya balik lagi ke chart ya, kita bahas beberapa saham ya teman-teman. Kita bahas beberapa saham, tidak banyak lah ya. Pertama BMTR ya. Kita coba lihat BMTR dulu. BMTR sepertinya sudah mulai menarik ya. Sudah uptrend ya, menarik ini sudah uptrend. Sudah buat base di atas ya, bertahan di 290, apalagi bertahan di atas 200. Ya 290 itu harus jadi support kuat. Kalau support kuat jebol ini naiknya bisa lumayan, bisa ke 306 sampai 320 dulu. Kalau bisa break 320 lanjut naik ya. Mungkin tidak akan langsung terbang-terbang tinggi, dia akan buat base sideways di atas ya. Karena ini bukan gorengan-gorengan juga untuk BMTR-nya, tapi ini sudah uptrend, sudah sangat oke untuk BMTR. Teman-teman yang ikut saya pasti sudah inilah ya, kita sudah infokan serok ya. Kemarin sudah infokan serok BMTR-nya. Lanjut ke BBRI. BBRI persimpangannya cenderung mau ke atas tapi belum confirm ya. Resist 4.700, kalau bisa break uptrend, tapi kalau nggak bisa break dia akan tes lagi ke 4.600, 4.550 ya. Posisinya lagi sideways di persimpangan, cenderung mau uptrend ya, cenderung mau uptrend tapi belum confirm. Kita coba lihat Dewa kemarin saya infokan sempat suruh beli ya di 661 kalau nggak salah. Kalau teman-teman beli ya masih belum cuan ya. Kemarin sih sempat sempat naik ya, sempat naik dikit ya. Tapi kalau teman-teman masih pegang ya masih uptrend sih, ini Dewanya masih uptrend ya, selama bertahan di atas 55 ya masih oke ya. Kalau sudah jebol lebih baik dilepas ya. Kalau closing jebol di bawah 55 lepas, tapi kalau masih bertahan ini posisinya masih uptrend kok, untuk Dewanya masih oke. Dia resisten kalau jebol 60, saran saya dicoba di hold karena bisa naik lumayan. Kalau bisa break 60-nya, karena 60 62 lah. Kalau bisa break 62-nya itu bisa naik lumayan lumayan, tapi saya jujur saya nggak begitu ambil Dewanya karena saya kurang suka saham di bawah 100 ya. Saya sudah infokan juga, saya nggak masuk untuk Dewanya, tapi untuk posisinya masih uptrend ya untuk Dewanya. Oke, lanjut ASII, kita coba lihat ASII ya. ASII oke nih, uptrend tapi masih sideways di persimpangan atas ya. Kalau jebol 5.800, wait and see dulu, jangan diambil. Tapi kalau masih bertahan, cukup menarik untuk ASII, bisa ke 6.000 dulu resistennya.
Tapi kalau jebol 6.800 biarin turun dulu. Bisa coba testing ya. Kalau saya lihat bisa coba testing ke 5.750 sampai 5.600 ya, kalau jebol 5.800 ya. Tapi kalau 5.800-nya bertahan kuat ya, dia akan lanjut naik tes ke 6.000-nya, resist kuat untuk ASI-nya. Tapi sekarang posisinya masih oke, masih di atas ya, masih sideways di persimpangan atas, cukup menarik. Lanjut ke PTBA, dan ini saham bagus kok, ASI-nya nggak usah terlalu, kalau ada pegang santai aja sebenarnya, saham bagus mah santai aja. PTBA posisi masih di persimpangan ya, cenderung belum uptrend dan belum downtrend untuk sekarang. Posisi 3.400 support kuat, tidak boleh jebol. Kalau jebol dia downtrend, tapi kalau bertahan kemungkinan dia akan retest ke resist 3.500 sampai 3.550. Ya, posisinya lagi di persimpangan, tidak uptrend, tidak downtrend. Kita coba lihat rokok ya. Kita rokok HMSP ya. Oke, uptrend tapi kepentok resisten kuat di 1.000 ya. 1.000 lah ya. 1.000 kalau nggak bisa break cenderung akan turun. Ya, retest ke 9.950 sampai 900. Kalau 1.000-nya jebol lanjut, tapi kalau 1.000-nya nggak jebol kemungkinan turun ya. Karena 1.000 resist kuat untuk HMSP yang sudah hampir lama tidak dijebol ya. Jebol pun habis itu false break ya, turun lagi. Ya, itu cukup krusial untuk harga 1.000-nya HMSP. Dan saya lihat sudah mulai ada aksi take profit untuk HMSP-nya ya. Dipantau saja ya. Tapi ini posisi masih uptrend kok, apalagi masih bertahan 950. Kalau masih tuh teman-teman sudah ambil di bawah, saran saya ke 950-nya di trailing di sana. Kalau jebol 950 dia bisa ke 920 sampai 900-an. Bahkan di bawah 900. Supportnya di 900 soalnya. Ya. Lanjut ke MDKA. Tapi posisi masih uptrend kok. Dikawal saja kalau teman-teman ada HMSP. MDK juga posisi masih cenderung uptrend kalau saya lihat selama bertahan 4.700 sampai 4.650 itu posisi uptrend, support uptrend. Resisten kalau saya lihat 4.800 sampai terkuat di 5.000 ya, tapi ada resisten yang harus jebol dulu 4.850-nya ya. Kalau bisa jebol kemungkinan bisa ke ya coba lah mungkin bisa menyentuh mendekati 5.000-nya ya. Tapi posisinya masih uptrend selama tidak jebol lebih dari 4.650. Akan lebih bagus dia bertahan di 4.700-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.